6030. Mahasiswa PPG Darjak tahun 2003 hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Lubai Bulu. Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sebagai bukti pelaksanaannya bisa dilihat koran hari ini. Dan ini kartu peserta ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana anak-anak? Hari ini adakah yang tidak hadir? Ketua kelas? Nihil, Bu. Nihil. Alhamdulillah hari ini nihil ya kita. Gimana anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Eca. Sejarah, Bu. Sejarah lah. Kalau sejarah itu ada masih ingat apa sih pengertian sejarah itu? Saya, Bu. Sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari masa lalu atau masa lampau. Iya benar, itu adalah pelajaran sejarah, itu adalah tentang pelajaran masa lalu atau masa lampau. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu persilakan untuk membaca pelajaran untuk minggu ini. Silakan membaca, Ibu kasih 25 menit tentang kehidupan manusia zaman purba. Silakan buka, itu halaman 13, itu buka, silakan dibuka. Anak 25 menit. Baiklah anak-anak, sudah membaca tadi? Sudah. Sebelum kita memulai itu, Ibu akan menanyakan, sudah baca kan? Silakan baca itu. Apa yang digunakan alat manusia zaman purba yang masih sampai sekarang digunakan oleh kita? Wiki? Saya, Bu. Jadi alat yang digunakan pada zaman purba dan masih digunakan sampai sekarang oleh kita atau oleh orang lain adalah itu ada satu tombak. Tombak dulu digunakan untuk berburu, sekarang pun masih ada yang menggunakan. Yang kedua itu ada anak panah. Anak panah juga masih digunakan sampai zaman sekarang, dan batu aki. Kalau batu aki dulu manusia purba percaya pada kepercayaan seperti batu gitu. Nah, sekarang buat perhiasan. Ya, benar gitu ya. Itu untuk silakan baca itu. Sekarang sebelum kita mulai lagi pelajaran, Ibu akan memberi tujuan pembelajaran kita ini hari apa sih? Hari ini pelajaran kita itu yang pertama itu biar kalian bisa menjelaskan tentang kehidupan manusia purba itu apa. Bagaimana mereka bertanam, mereka hidup, dan mereka berburu makanan. Yang kedua itu untuk di pelajaran kita tuh menganalisis bagaimana mereka itu dari awalnya mereka hidup sampai sekarang. Adakah yang digunakan alat-alatnya untuk kita sampai sekarang, dan bagaimana bentuk manusia purbanya? Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya anak. Sudah paham? Sudah. Untuk sekarang, setelah itu, untuk menunjang pelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nanti silahkan kalian tonton itu videonya, baru kita memulai lagi ya. Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Sekarang kita tonton video pembelajarannya.
kehidupan masyarakat masa praaksara. 1. Pola hunian manusia purba. 2. Karakter khas hunian manusia purba yaitu 1. Kedekatan dengan sumber air. 2. Kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya, seperti situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Rinil, Ngawi, dan Landau. Lingkungan gua. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara, sehingga tidak meninggalkan jejak. Gua ini sering disebut abris fos-fos. Lingkungan pantai. Manusia purba juga ada yang tinggal di sekitar pantai. Mereka dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara juga akhirnya mulai mengenal sedekah laut. Kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan ketika akan berlayar jauh atau memulai pembuatan perahu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan bertanya, silakan tonton nanti. Ibu akan bertanya, apakah alat yang digunakan zaman dahulu? Yang alat-alat yang masih digunakan, silakan nonton video ini. Coba tahu, aku silakan. Alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu itu seperti gunting, alat bedah, dan jalan raya. Oh iya, benar itu kan? Kita sama kan? Sudah kita lihat di video pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagi 3 kelompok kalian. Di satu kelompok 4 orang, di kelompok 1, 2, 3 atau A, B, C. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Silakan. Mari yang ini ya, silakan bergabung. Ya. Kelompok itu silakan gabung kembali dengan kawannya. Baiklah anak-anak, kalian sudah membagi kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing 1 kelompok. Di sana kalian bisa baca itu rumusan materi kita. Nanti kalian isi. Untuk kelompok 1, masalahnya LKPD-nya. Kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan isi dulu LKPD-nya. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu sudah memberikan LKPD, lembar LKPD. Di situ kalian baca LKPD, kan di sana ada petunjuk pengisian LKPD. Hari ini kita akan menganalisis pelajaran materi yang sudah Ibu tayangkan tadi. Silakan kalian baca itu materinya, baru kita memulai. Sudah dibaca anak-anak? Setelah membaca, silakan buka materinya masing-masing tentang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Materinya apa? Silakan baca. Dimana kelompok 1 ada kesulitan dalam mengerjakan materinya karena sudah selesai kalian materi, kita akan prestasi 1 kelompok untuk maju, satu kelompok untuk maju. Jadi kelompok 1 ada masalah? Iya. Ini zaman kehidupan itu ditulis masa purba gitu. Iya, ditulis ya. Untuk kelompok 1 ya ditulis, itu benar. Kelompok 2 bagaimana? Ada masalah tentang kejadian kita yang di LKPD yang membagikan tadi? Tidak ada? Kelompok 3? Nah, ada ya? Buka itu pasti siap-siap, kerjakanlah. Itu juga karena
materi yang akan kalian tampilkan nanti. Silakan Ibu kasih waktu untuk mencari materinya. Silakan buka HP-nya juga, tidak karena kita menggunakan akses internet untuk hari ini. Basahin aja. Ini kan masa bercocok tanam sebenarnya. Ya, jadi kita biar beda masa perundingan. Baiklah anak-anak, Ibu mengingatkan batas waktu kita diskusi kalian kelompok 5 menit lagi. Setelah itu kita akan diskusi kelas untuk menjelaskan materi yang kalian bahas. Baiklah anak-anak, batas waktu diskusi kelompoknya selesai, kita akan memulai diskusi kelompok per kelasnya ya. Silakan kelompok 1 siap-siap untuk diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 membawa kursinya ke depan untuk memulai diskusinya ya. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kelompok 1 yang maju kita beri semangat. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1-nya. Siap-siap untuk diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yaitu adalah diskusi tentang corak kehidupan manusia purba pada beberapa masa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok A atau kelompok 1 yang dengan moderator sebagai saya sendiri yang bernama Agung Ramadhani, dan di samping saya ada Dan saya Denta Elangga sebagai penyanyi 1. Saya Echairi Suryawati sebagai penyanyi 2. Saya Wigi Pratiwi Zalianti sebagai penyanyi 3. Baiklah, tanpa banyak membuang waktu, langsung saja kami mulai presentasi kami pada hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Denta. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan ini sangatlah sederhana. Kehidupan mereka tidak ubah seperti kehidupan hewan karena bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa ini, manusia hidup di alam bebas seperti di hutan, sungai, goa, dan lembah. Keadaan mereka pun masih belum stabil dan lihat. Pada masa ini, mereka cenderung menyusuri tepi-tepi pantai, dan pada masa selanjutnya baru mereka menciptakan perahu. Demikian yang dapat disampaikan oleh penyaji 1 kami. Lanjut akan langsung disampaikan oleh penyaji 2. Bapak, silakan. 2. Masa bercocok tanam. Setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan, kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, yaitu mulai mengenal masa bercocok tanam. Pada awalnya, masyarakat mengenal bercocok tanam dengan sistem huma atau ladang. Pada masa ini, masyarakat hidup menetap tetapi sifatnya sementara atau sering disebut dengan bercocok tanam tingkat awal. Demikian yang dapat disampaikan oleh penyaji 2 kami, yang akan langsung dilanjutkan oleh penyaji 3 kami. Ke depan, silakan. Yang ketiga ada masa perundagian. Masa perundagian ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan logam. Peninggalan masa perundagian seperti benda seni, peralatan hidup, keanekaragaman dan kekayaan budaya serta upacara adat menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundagian telah memiliki selera yang tinggi. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok saya pada hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan. Baiklah, apa yang kurang dimengerti dari presentasi kami tadi? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan menurut kelompok
kelompok Anda perbedaan antara manusia purba dengan manusia zaman sekarang. Terima kasih. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mary Triani dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya. Jelaskan menurut kelompok Anda bagaimana perbedaan pada hidup masa zaman purba dengan pola hidup pada zaman sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Umi yang akan dijawab oleh Eca. Jadi tadi pertanyaannya, jelaskan perbedaan manusia zaman purba dengan manusia zaman sekarang. Jadi perbedaannya itu adalah kami mengambil kesimpulan cara berkomunikasinya. Kalau zaman dahulu itu cara berkomunikasinya dengan bahasa isyarat atau dengusan, tapi zaman sekarang itu bisa bertatap muka langsung, bisa dengan menggunakan media sosial. Umi, apakah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sebenarnya kurang puas. Apa mungkin ada yang ingin menambahkan? Wah, pembahasan dari kelompok 1 mungkin sudah sangat jelas ya. Tapi di sini kelompok kami akan menambahkan sedikit. Ada pun perbedaan yang lain antara zaman purba dengan zaman sekarang, yaitu dilihat dari segi pakaian ataupun penampilan. Nah, dari segi pakaian, zaman purba dulu berpakaian menggunakan pakaian dari bahan-bahan alami seperti kulit hewan dan kulit hewan. Sedangkan pada zaman sekarang itu sudah memakai pakaian yang modern dari zaman ke zamannya. Kemudian dari segi penampilan, kita sudah lihat bahwasanya zaman dulu merias wajah itu belum ada. Tapi sekarang, pada zaman sekarang, merias wajah itu sudah sangat mudah dan banyak banget produk-produk kecantikan yang mungkin ada di sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada Novia, terima kasih atas penambahannya. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan. Saya ingin berterima kasih kepada kelompok 3 karena ingin menambahkan jawaban kami tadi. Untuk kelompok 2, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan langsung dijawab oleh Vicky. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 tadi kita jawab di kelompok 3, kita kasih semangat dulu, tepuk tangan dulu dengan baik. Ini untuk menambahkan lagi pertanyaan dari kelompok 2 tentang perbedaan manusia zaman dahulu dengan manusia sekarang itu. Kalau zaman dahulu manusianya mereka itu menggunakan, kita lihat segi pakaian dulu, menggunakan pakaian dari kulit binatang ya atau hewan seperti buaya. Sampai sekarang juga masih, tapi digunakan untuk peralatan seperti sepatu, kan tas itu masih ada digunakan dari kulit binatang. Kedua itu dari segi perhiasan, mereka dulu tidak ada menggunakan perhiasan, tetapi mereka tidak kayak sekarang menggunakan produk-produk. Mereka menggunakan alami dari tumbuhan mereka gunakan. Tapi mereka tidak tahu kalau kita sekarang bentuknya tahu kan sudah bentuknya glowing karena zaman sekarang. Kalau dulu belum ada, tapi mereka sudah ada perhiasan dari batu-batu mereka bentuk dari kepala mereka. Karena mereka membedakan mana pria dan mana perempuan. Itu perbedaannya ya. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok ini sangat baik. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan untuk jawaban kelompok 3. Silakan dilanjutkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pola hidup pada masa zaman purba dan masa sekarang? Pola hidupnya itu ada pola
yaitu di kehidupan alam bebas, dapat tuh hidupnya dekat dengan air dan lingkungannya, biasanya ada yang di pantai. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada yang masih kurang? Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada yang bisa ditambahkan dari kelompok lain karena tidak langsung dari kelompok Anda. Dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditambahkan? Menurut kelompok saya ada beberapa perbedaan signifikan antara pola hidup masa zaman dulu atau zaman purba dengan pola hidup masa zaman sekarang. Seperti teknologi, salah satunya perbedaan paling cocok adalah perkembangan teknologi. Kalau di zaman dulu itu kan teknologinya sangat terbatas ya, dan sederhana. Orang-orang melakukan segala sesuatu dengan manual dan menggunakan alat-alat sederhana. Namun di zaman sekarang, teknologi sudah maju pesat, kita memiliki akses yang berbagai macam perangkat seperti telepon genggam atau telepon rumah. Ada juga itu pola hidup nomaden yang dilakukan oleh manusia purba yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain secara berkesinambung. Terima kasih. Kami ingin berterima kasih kepada kelompok 2 karena sudah menambahkan jawaban dari kami. Untuk kelompok 3, apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah anak-anak, itu tadi jawaban dari kelompok 3 itu sudah sangat baik. Untuk kelompok 2 membantu. Sini Ibu akan menjelaskan lagi pola hunian. Pola hunian zaman dahulu mereka tuh hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Tapi kalau sekarang kita sudah menetapkan itu perbedaannya dari segi pola hunian. Kalau dari segi alatan kita tahu kan sudah sangat beda, sangat mencolok. Kalau zaman dulu tidak menggunakan sangat sederhana, dari tulang belulang mereka, dari untuk masak, semuanya itu mereka gunakan tulang belulang. Kalau zaman sekarang kita sudah mengenal teknologi, sudah mengenal bermacam-macam merek atau gadget. Itu perbedaan dari segi komunikasi. Ya, itu aja kita kasih edukasi untuk kelompok 1. Bersemangat. Sudah sampai baik. Kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan untuk Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kami ingin memohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami tutup presentasi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk semua kelompok sudah maju, kelompok 1, kelompok 2 sudah maju, sudah selesai. Untuk yang terakhir silakan mengumpulkan kembali LKPD-nya yang sudah kalian isi. Silakan kelompok maju ke meja Ibu. Ibu ucapkan terima kasih untuk prestasinya hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita kasih apresiasi, semangat. Alhamdulillah selesai. Nah, terakhir silakan mengembalikan LKPD-nya ke meja Ibu. Kelompoknya sudah diisi semua kan? Silakan kembalikan ke meja Ibu LKPD-nya. Tadi baiklah anak-anak, karena tahap akhir penutup, bagaimana Ibu akan bertanya pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau kalian lebih suka untuk pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Berarti untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar seperti ini lagi. Nah, akhir dari kita tadi hari ini menyimpulkan materi kita hari ini. Ada silakan yang untuk menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan Maksa. Kesimpulannya, perbedaan zaman dahulu, zaman purba dengan zaman sekarang sangat mencolok ya, baik dari segi pakaian maupun segi komunikasi. Iya, itu adalah kesimpulan Ibu. Tambahan ini kesimpulannya itu adalah benar dari kelompok kawan kami tadi itu tentang kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini tentang manusia purba dan manusia sekarang itu sangat beda. Kalian bisa lihat dari tadi, dari pola huniannya, dari pakaiannya, cara gayanya, semuanya itu sangat berbeda dengan zaman dahulu sama zaman sekarang seperti ini.
ini selesai pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Kita selesai hari ini. Pelajarannya sangat menyenangkan hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.